Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Karena biasanya take video pagi hari, ini malam-malam karena ada video terbaru. Jadi langsung kita bahas saja ya, karena sangat menarik ini teman-teman. Kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari Fabrizio Romano, untuk saat ini Manchester United belum ada negosiasi terkait perpanjangan kontrak dari Christian Eriksen. Diperkirakan Christian Eriksen akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini. Meski begitu, situasi masih terbuka. Dengan pendapat Ruben Amorim terkait sang pemain juga akan dipertimbangkan. Oke, untuk saat ini kan memang kontrak dari Christian Eriksen akan berakhir di musim panas mendatang di tahun 2025 dan memang sampai saat ini masih belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak ya. Jadi menurutku memang Christian Eriksen tampaknya tidak akan diperpanjang oleh Manchester United meskipun masih menunggu keputusan dari Ruben Amorim. Ya, menurutku dari Ruben Amorim sendiri lebih prefer terhadap pemain-pemain muda. Lebih tertarik untuk mengembangkan pemain-pemain muda, pemain akademi Manchester United. Dan Christian Eriksen menurutku akan sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan skema 3-4-3. Dia akan bekerja lebih keras lagi meskipun dia berusaha menunjukkan performa terbaiknya ya, tapi seorang Christian Eriksen yang sudah berusia sekitar 32 tahun, sudah melewati masa prime-nya. Ya menurutku mending pensiun sih. Kasihan juga, maksudku ini pemain udah tua ya menurutku ya, udah ngos-ngosan juga kalau main agak maksa, dan kalau full 90 menit kayaknya tetap akan kesulitan gitu loh. Selain itu kalau kita lihat untuk pemain di lini tengah Manchester United juga sudah ada pemain-pemain muda seperti Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Toby Collier. Nah ini kan pemain-pemain muda yang masih bisa dikembangkan lagi oleh Ruben Amorim. Dan menurutku Christian Eriksen bukanlah pilihan terbaik untuk menerapkan skema dari Ruben Amorim. Jadi sepertinya memang Christian Eriksen harus berpisah dengan Manchester United di akhir musim nanti. Ya kalau menurutku sih sudah seharusnya Christian Eriksen berpisah ya. Dan tidak perlu ada sentimen-sentimen wah ini masih bisa berjuang, ini wis tuwek cuk pemain itu, sumpah wis tuwek, wis wae pensiun mending sakno timbang ngoyo kabeh, kepegelen gampang cedera, sakno iki wis umur wis gak wayahe. Bahkan sekelas John Evans pun kudune wis gak main cuk, wis kudu komposisi pemain sing ideal lah. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim akan beroperasi dengan anggaran yang lebih sederhana dibandingkan Erik ten Hag di Manchester United dan akan ditugaskan untuk memaksimalkan potensi yang belum dimanfaatkan dalam skuad karena klub ingin mengakhiri siklus perombakan massal yang merusak dan menghabiskan biaya yang cukup mahal. Hierarki baru Manchester United tidak punya rencana di bawah Ruben Amorim untuk membubarkan skuad karena mereka merasa skuad mampu memberikan lebih banyak lagi dan bertekad untuk menjauh dari budaya pergolakan terus-menerus yang mereka yakini tidak berkelanjutan secara finansial dan merusak pembangunan skuad yang koheren. Manchester United kemungkinan besar tidak akan terlalu aktif di bursa transfer Januari kecuali ada peluang yang muncul, pemain hengkang atau cedera, maupun faktor lain yang menimbulkan masalah yang harus diatasi. Wow, ini merupakan statement yang sangat menarik ya menurutku, dan ini bisa menjadi ujian awal bagi Ruben Amorim dan juga tuntutan dari manajemen terhadap Ruben Amorim selaku pelatih baru di Manchester United. Yang mana menurutku ini sangat menarik karena apa? Karena tampaknya manajemen ini sudah sangat menyadari, sudah sangat memahami siklus yang terus berulang di setiap musim, setiap tahunnya itu. Mengapa hal ini selalu terjadi? Mengapa Manchester United tidak pernah menunjukkan konsistensi, menunjukkan progres yang signifikan di setiap musimnya? Ya salah satunya karena di manajemen sebelumnya itu dipegang oleh orang-orang yang nggak kompeten di bidang sepak bola, dan penjualan maupun pembelian pemain itu
bukan atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar untuk memenuhi tuntutan dari pelatih, kemauan pelatih. Nah, sekalinya dituruti di era Ten Hag, ya nggak maksimal. Belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Dan manajemen yang sekarang, tentu saja di bawah kepemilikan Ineos, ini berusaha menghentikan sistem dan kultur-kultur yang nggak bener. Jadi apa ya, manajemen itu merasa ya kita udah beli masa mau dirombak lagi, apalagi pemain di era Ten Hag ini kan masih belum lama ya masa baktinya di Manchester United, dan pemain yang dibeli pun dengan harga yang sangat mahal gitu loh. Kita semua pasti masih ingat kalau di total semua pembelian Erik ten Hag itu berada di angka kisaran 600 juta. Bayangkan pelatih-pelatih sebelumnya sejak Sir Alex Ferguson itu nggak pernah mendapatkan kucuran dana sebesar Erik ten Hag. Dan dengan pemberian dana sebesar itu dari pihak manajemen kepada Ten Hag, itu masih belum bisa menunjukkan performa yang konsisten gitu loh. Bahkan cenderung menurun. Dibandingkan musim pertama, oke lah finish di peringkat 3. Memenangkan kompetisi Carabao Cup setelah 6 tahun Manchester United puasa gelar. Dan pada saat itu memberikan sebuah harapan baru, seolah-olah Erik ten Hag ini memang benar-benar pelatih yang dibutuhkan oleh Manchester United. Tapi di musim keduanya ya terjadi penurunan yang cukup drastis menurutku. Pembelanjaan pemain ditambah lagi, tapi secara performa tidak beriringan. Para pemain cedera. Akhir klasemen finish di peringkat 8. Dan itu di musim keduanya hanya tertolong karena Manchester United memenangkan FA Cup setelah mengalahkan Manchester City. Itu menjadi sebuah kesenangan yang semu ya menurutku pada waktu itu, karena meskipun Manchester United memenangkan FA Cup, tidak menutup fakta bahwa di musim kedua Erik ten Hag itu secara performa sangat buruk, sangat mengecewakan, bahkan finish di peringkat 8 untuk klub seperti Manchester United dengan pembelanjaan yang sudah menghabiskan biaya sangat banyak, itu masih belum sepadan gitu loh dengan hasil di akhir musim yang diraih oleh Manchester United di musim keduanya Erik ten Hag. Dan di musim ketiganya praktis Manchester United memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Erik ten Hag. Dari situ sepertinya manajemen benar-benar mempelajari bahwa perombakan massal skuad Manchester United itu bukan solusi. Dan memaksimalkan skuad yang ada dari pelatih baru Ruben Amorim ini itu akan menjadi sebuah pembuktian bahwa dengan komposisi pemain yang ada, Ruben Amorim itu bisa memaksimalkan para pemain Manchester United, bisa menghidupkan kembali potensi terbaik dari para pemain. Apalagi Ruben Amorim juga sebelumnya di Sporting Lisbon, siapa pemain bintangnya? Kita semua pasti sangat asing dengan pemain-pemain yang dinilai pemain-pemain bintang di Sporting Lisbon. Dan dari situ mungkin manajemen juga ingin membuktikan kalau misalkan didatangkan di Manchester United dengan komposisi pemain yang ada, apakah bisa memaksimalkan. Karena manajemen sendiri menurutku tidak ingin merugi ya dengan pembelanjaan yang sebegitu mahal. Bayangkan pemain-pemain seperti Mason Mount, Rasmus Højlund, lalu bayangkan Anthony yang dibeli dengan harga hampir 100 juta. Wow, itu kan sebuah pembelian yang sangat sia-sia kalau tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Terutama di era Ruben Amorim ini ya, maka dari itu pihak manajemen untuk saat ini benar-benar membatasi untuk pembelanjaan pemain di bulan Januari, dan pihak manajemen juga sudah menggarisbawahi kalau misalkan ada pemain yang cedera, ada pemain yang kontraknya sudah habis, atau ada kejadian-kejadian tidak terduga, baru akan mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain baru. Tapi di luar itu semua, kalau untuk komposisi pemain, kedalaman skuad, dan pemain-pemain yang cedera sudah kembali semua, kayaknya ya akan sangat terbatas pembelanjaan di bulan Januari. Tapi aku masih cukup optimis kalau di bulan Januari itu Manchester United lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda yang secara harga masih terjangkau. Ya, pemain-pemain yang akhir-akhir ini cukup sering dirumorkan, sering dikaitkan dengan Manchester United, seperti Chris Rick,
Franco Mastantuono ini kan ya cukup banyak lah rumor-rumornya akhir-akhir ini, dan pemain yang harganya masih terjangkau, masih murah, tapi dirasa sangat potensial. Menurutku Manchester United tidak ingin gagal dalam mendatangkan pemain-pemain muda ini, pemain-pemain berbakat yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang bagi Manchester United. Tapi di luar itu semua, menurutku ini adalah sebuah tantangan awal bagi Ruben Amorim untuk memaksimalkan potensi para pemain di Manchester United, untuk mengembangkan lagi performa dari para pemain Manchester United agar bisa tampil lebih konsisten, tampil lebih baik, dan bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Ya sangat menarik ini ya, aku sendiri nggak sabar untuk menunggu di akhir pekan nanti gebrakan apa yang akan diberikan oleh Ruben Amorim, inovasi apa, bentuk pelatihan seperti apa yang akan diberikan kepada para pemain, para anak asuhnya yang masih baru-baru, yang kebanyakan juga Gen Z, banyak ngeluhnya, masih mut-mutan, wes seru pokoknya. Ini akan menjadi tantangan yang sangat seru bagi Ruben Amorim, dan kita semua sangat menantikan hasil dari Ruben Amorim saat menjadi pelatih di Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Saat Leny Yoro tidak mengalami kemunduran terkait kebugarannya minggu ini, tampaknya ada kemungkinan dia bisa menjadi bagian dari skuad Manchester United saat melawan Ipswich pada akhir pekan nanti. Wow, ini yang aku tunggu-tunggu ya sebenarnya ya. Kalau misalkan proses recovery Leny Yoro ini berjalan sangat lancar dan perlahan kebugarannya bisa kembali pulih, bukan hal yang tidak mungkin Leny Yoro bisa tampil di akhir pekan nanti. Apalagi Ruben Amorim juga sudah mengatakan bahwa para pemain muda ini memang belum siap. Secara performa tentu masih belum matang. Tapi kita tidak memiliki waktu. Mereka yang menjadi pemain Manchester United mau tidak mau harus siap saat dia sudah dibutuhkan. Sangat berbeda ya dengan statement dari Erik ten Hag saat masih melatih Manchester United. Dia sering mengatakan bahwa para pemain muda ini masih membutuhkan waktu, kita harus lebih bersabar. Nah, kalau Ruben Amorim ini lebih menunjukkan ketegasan gitu loh. Ya kalau kamu menjadi pemain Manchester United ya, kalau aku butuh ya mau nggak mau kamu harus siap. Jangan karena masalah usia, kamu masih muda, kamu masih minim pengalaman, kamu bisa bersantai-santai, kamu tidak perlu khawatir untuk tampil secara reguler. Ya mungkin plus minus ya, tapi dari sisi Ruben Amorim sendiri lebih menuntut dan memberikan kepercayaan kepada para pemain muda untuk bisa mengembangkan lagi potensinya ke top performanya gitu loh. Kalau misalkan Leny Yoro akhir pekan nanti bisa tampil ya otomatis 3-4-3 nanti untuk posisi back tengah kanan pasti akan diisi oleh Leny Yoro. Menarik ini, sumpah seru ini berarti. Akhir pekan nanti melawan Ipswich ini, wah sumpah. Gak sabar lur, ini masih berapa hari lagi ya? 5 hari lagi ya. Tapi rasanya kayak pengen dang-dang pengen dimulai pertandingannya, pengen ngerti aku. Ruben Amorim menang kalah mas urusan gurih, yang penting delok skema permainannya gitu. Pemainnya iso ditoto apa enggak. Nah, karena kan para pemain Manchester United dikenal mut-mutan ya, pemain-pemain yang gampang mood swing lah. Lek kadang males muales, kadang semangat. Wes gak masuk wadah. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United adalah klub utama yang berusaha keras untuk mendatangkan Alphonso Davies. Ya, pemain ini memang dari beberapa bulan sebelumnya sudah benar-benar diincar oleh Manchester United, dan ketersediaan skuad saat ini itu memang kalau kita lihat ya memang membutuhkan Alphonso Davies gitu loh, apalagi kalau kita bicara soal skema 3-4-3 dari Ruben Amorim ya. Dan secara kualitas juga Alphonso Davies menurutku wah luar biasa sih penampilannya di Bayern Munchen. Tidak bisa dipungkiri pemain ini kalau misalkan benar-benar datang ke Manchester United akan sangat
apa ya, akan sangat nyetel lah dengan skema Ruben Amorim menurutku. Tapi kembali lagi ya, untuk mendatangkan Alphonso Davies ini Manchester United harus kembali bersaing dengan Real Madrid seperti yang pernah terjadi dengan Leny Yoro. Nah, ini akan menjadi perebutan yang cukup sengit menurutku ya di musim panas besok. Kalau misalkan Manchester United benar-benar ingin mendatangkan Alphonso Davies, ya harus bisa mengalahkan Real Madrid lagi, karena statusnya kan bebas transfer ya. Alphonso Davies kontraknya sudah habis dan dia bisa memilih klub manapun gitu loh, tanpa harus bersaing secara harga untuk mendatangkan pemain ini. Mungkin akan terjadi persaingan perihal gaji dan jaminan dari pemain tersebut. Kalau misalkan datang ke Manchester United, jaminan apa yang diberikan kepada klub terhadap pemain ini. Nah, tapi ya ini kan masih lama juga ya prosesnya sampai akhir musim. Nggak perlu terburu-buru juga bagi Manchester United. Akan dianalisa lebih jauh lagi dan kemungkinan maupun potensi untuk mendatangkan Alphonso Davies ini, apakah peluangnya masih terbuka, masih sangat besar atau semakin sulit, ya nanti biar menjadi pembicaraan bagi pihak internal manajemen Manchester United ya. Kita hanya bisa menunggu update-update berikutnya seperti apa. Nah, oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain dari berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.